Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang mewajibkan para pekerja untuk mengikuti tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja terus mendapatkan penolakan dari masyarakat maupun pengusaha. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Persoalan TAPERA yang menuai protes keras dijawab santai Presiden sebagai hal yang lumrah terjadi. Presiden mengingatkan masyarakat soal BPJS Kesehatan yang dulu juga sempat diprotes masyarakat, namun pada akhirnya diterima setelah peraturan tersebut berjalan. Menurut orang nomor 1 di Indonesia saat ini, perdebatan soal TAPERA di masyarakat merupakan hal biasa yang akan terlihat manfaatnya saat peraturan tersebut telah berjalan. Pemerintah pun berdalih, saat ini ada kondisi kesenjangan antara banyaknya rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Diketahui besaran iuran TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah bagi peserta pekerja mandiri atau peserta pekerja yang ditanggung bersama pemberi kerja dengan komposisi 0,5% bagi pemberi kerja dan 2,5% untuk pekerja. Iuran tersebut bagi sebagian masyarakat dan para pengusaha sangat memberatkan, mengingat sudah ada potongan atau iuran BPJS Tenaga Kerja, di mana salah satu bagiannya diperuntukkan untuk perumahan. Menjadi polemik di sini adalah bahwa TAPERA ini adalah sebuah tabungan ya, tabungan perumahan rakyat. Itu konsepnya ini dijadikan penambahan iuran untuk program jaminan sosial. Di mana sebenarnya kalau kita lihat, pertama kita sudah ada program jaminan sosial yang juga mengcover untuk perumahan rakyat gitu. Di sini di mana? Nah, kita melihat bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan itu ada program JHT, jaminan hari tua, yang 30% dananya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan, dan itu bisa dipakai untuk perumahan. Pertanyaannya, TAPERA ada nggak iuran negara? Nggak ada. Ini sama aja tanggung jawab negara dikasih kepada rakyat, buruh dan pengusaha. Nah, kalau kita mengacu pada program MLT yang bantuan perumahan, dia ada jaminan hari tua, itu nggak kena. Kalau perumahan ya harus perumahan. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi nggak ada tanggung jawab negara, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita ikut program TAPERA sebagai tabungan sosial, apakah saat pensiun atau ter-PHK karena kondisi tertentu, uang yang ditabung itu bisa beli rumah nggak? Kalau nggak bisa beli rumah, ya buat apa ada TAPERA? Untuk itu, sejumlah anggota DPR dan politisi yang menyoroti program TAPERA meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali. Coba dipertimbangkan kembali keefektifannya, gitu ya. Apakah juga ini akan kemudian dikembalikan dalam bentuk rumah, ataukah bisa diuangkan dengan menunjuk ataupun dengan peruntukannya adalah untuk perumahan. Dan ini masih banyak pertanyaan sesungguhnya. Jadi kami melihat bahwa pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa program ini bagus, bahwa program ini memang bisa meyakinkan masyarakat agar memiliki rumah. Dan yang terakhir, kami berharap program ini dikaji ulang, didalami, dan perlu mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat, termasuk elemen serikat pekerja, buruh, akademisi, dan tokoh-tokoh. Rencananya, program TAPERA kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Mengingat banyaknya protes yang dilayangkan masyarakat, akankah peraturan ini tetap berjalan sesuai rencana? Ataukah pemerintah baru Prabowo Gibran meninjau ulang peraturan ini? Tim TV One mengabarkan.